Masyado kang pakialamero. Akin na nga ang susi. Sa susunod na gagawin mo pa ulit to. Hindi ka na makakapasok dito. Dan setelah selesai berdagang, ia pun keluar dari tempat itu pun setelah diomelin sama Mang Berto, lalu pun dia beranjak pulang. Dan tibalah dia di malam kedua. Tang isi ka tang sabi ikaw ni mami ya. Malam kedua, si Nixon yang merupakan adiknya Niko langsung membangunkan kakaknya karena diberitahu oleh ibunya. Setelah terbangun, Niko pun menghampiri ibunya, lalu ia berkata kalau dia mempunyai pekerjaan di tempatnya barangay. Ibunya yang dari tadi sudah tahu makanya memberitahu Nixon untuk segera membangunkan kakaknya, supaya dia nggak telat untuk sampai ke sana duluan, sebelum tempat itu tutup. Si Niko pun pengen bekerja di barangay, karena kemarin dia lihat para pelanggannya tuh bersikap aneh terhadapnya. Seperti contohnya kenapa mereka bertanya kalau Niko ada di sana. Dan lalu ada satu orang laki-laki lagi yang bertanya kenapa dia jualan di tempat itu. Ya sebenarnya hal itu nggak usah ditanyakan lagi kali. Ibunya bilang bahwa nggak usah pikirin mereka. Yang terpenting sekarang apa hal yang penting didapatkan dari pekerjaan itu. Jadinya ia bisa menjual balut secara legal lagi sekarang. Setelah ngomong panjang kali lebar, akhirnya pun si Niko pun beranjak untuk pergi ke tempat barangay itu. Setelah beberapa langkah ke lokasi, akhirnya dia pun sampai di tempatnya barangay. Setelah masuk ke area itu, si Niko pun bertemu dengan si kapten dari barangay itu sendiri. Lalu kemudian, si Niko pun ingin meminta izin usaha untuk penjualan balutnya. Jadi si Niko ini pengen bantuin kaptennya barangay itu untuk mendapatkan sedikit upah ya buat penjualan balutnya itu guys. Terus kalian penasaran nggak kenapa si Niko ini harus selalu diberitahu hati-hati terhadap warga-warga sekitar? Sebenarnya alasan kenapa si Niko ini disuruh berhati-hati terus sama warga sekitar itu ternyata bisa dijawab oleh si kapten barangay yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh gini. Ya, jadi inilah isi penyampaian dari si kapten barangay jika ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Tapi tadi di situ si kapten barangaynya ngomong kalau polisi udah ngepung ke tempat itu. Jadi kayaknya gak bakal lama lagi para pelakunya bakal ketangkep deh. Ya udah karena si Niko ada di sini ya kan. Jadinya si kapten barangay itu langsung aja tuh ngasih izin usaha buat si Niko. Karena si Niko udah ada di sini, dia disuruh untuk mengangkat box-box yang masih berantakan di luar. Nanti dia bakal digaji oleh kapten barangay. Karena di sini kita dikasih tahu bahwa si kapten barangay itu punya karyawan, cuman kerjanya agak lembet ya. Jadi dia terlambat mulu gitu. Makanya si Niko suruh gantiin sementara, terus ntar dia gaji gitu. Ya udah, dikerjain langsung sama dia. Dan setelah hampir selesai, tiba-tiba pekerjaan datang dari belakang. Wush, gila nih, salut banget cu, ngagetin aja. Om, mau ngapain om? Jangan om. Si kapten barangnya itu ngomel-ngomel kepada pekerja itu, karena si pekerja itu lelet datangnya, makanya dia langsung diusir dari tempat itu. Sedangkan si Niko yang baru selesai kerja, langsung dikasih 500 peso Filipina, karena sudah bekerja dengan baik. Dan pada akhirnya, ia pun kembali ke rumah. Tapi setelah dia itu menerima uang dan ingin beranjak pulang, tiba-tiba dia kaget ketemu si Ashley. Di situ si Ashley menyapa Niko. Lalu dia mengatakan, apa yang kau lakukan di sini? Lalu si Niko menjawab kalau dia habis bantuin si kapten barangay itu. Lalu si Niko bertanya balik, apa yang dia lakukan di sini? Lalu dia bilang kalau dia juga merupakan salah satu karyawan dari si kapten barangay. Tapi kok anehnya dia baik-baik aja ya, nggak dipecat gitu kayak yang tadi. Ya setelah dia berbincang sedikit saja, akhirnya dia pun beranjak pulang ke rumah. Lalu di malam ketiga inilah mulai tragedi terjadi guys terhadap si Niko. Jadi di malam ketiga ini ceritanya si Niko sama keluarganya lagi ngumpul di ruang tamu. Dan ternyata mereka bertiga di situ lagi lihat radio ya guys. Yang isinya itu 10 orang telah meninggal akibat kejadian
pay to kill itu ya. Dan si penyiar radionya itu suruh bilang hati-hati terhadap seluruh masyarakat gitu, terutama di daerah Sakdudol. Si maknya Niko bilang kalau mereka harus pergi dari tempat itu sekarang juga, kalau nggak mau jadi korban dari kejadian pay to kill. Tapi si ayah tetap menegaskan kalau ia ingin tetap tinggal di tempat ini, karena mau bagaimanapun rumah ini satu-satunya tempat yang bisa mereka tempatin ini. Si bapaknya ngomong kalau pengen pergi dari tempat ini, mereka harus punya duit tambahan supaya bisa mencari tempat tinggal yang baru lagi. Maka dari itu si Niko suruh jualan lagi untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah itu baru mereka bisa kabur dari sini. Maka dari itu si Niko pun berjualan sekali lagi sebelum ia benar-benar kabur dari tempat itu. Ia pun mulai ke tempat biasa ia berdagang. Namun saat baru saja menaruh dagangannya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara wanita yang berteriak sangat nyaring di tempat itu. Oleh karena itu si Niko langsung bergegas ngumpet di gudangnya si Berto. Dan disitu terlihat jelas kalau banyak sekali anggota-anggota pembunuh bayaran dari kasus pay to kill. Dan salah satu anggota mereka menyadari ada sosok Niko yang sedang bersembunyi di Berto Shed. Tak lama kemudian orang itu langsung mengejar si Niko. Dan Niko pun langsung keluar dari tempat itu. Woi, lagi santai kawan. Tapi rupanya nggak sampai di situ aja guys. Si pelaku itu langsung mengejar lagi si Niko sehingga si Niko harus bersembunyi di bawah tanah. Tanpa disangka setelah dia masuk ke ruangan itu, ternyata di situ udah ada bapaknya yang sedang menyelidiki sesuatu. Dan hasilnya sangat mengejutkan teman-teman. Rupanya di situ bapaknya sudah menemukan secari kertas yang isinya tuh beberapa list dari para pelaku dari kasus pay to kill ini. Dan dia berencana pengen mengakhiri kasus ini karena kasusnya sudah meresahkan. Dia akan memberikan semua bukti-bukti itu kepada polisi untuk segera menyelesaikan kasus ini. Tapi belum sempat melakukan apa-apa. Mereka berdua pun dipergok oleh si Kapten Barangai, si Ashley, dan juga satu anak buah mereka. Di sini terungkap bahwa selama ini otak di balik kasus pay to kill itu rupanya adalah Kapten Barangai dan si Ashley tersebut ya. Dan rupanya ini adalah markas rahasia yang digunakan oleh mereka untuk merencanakan kejahatan pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka berdua pun ditangkap dan disekap di suatu ruangan. Di situ Kapten Barangai mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Niko yang sudah membocorkan rahasia tempatnya. Begitu juga dengan si Ashley yang merupakan tetangga dekat Niko, yang merupakan pemimpin bersama dengan Kapten Barangai itu. Dan tanpa berlama-lama, Kapten menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Di saat mereka ingin menghabisi Niko dan ayahnya, tiba-tiba saja secara ajaibnya, Mang Berto tiba-tiba muncul dan langsung menewaskan Ashley, Kapten Barangai beserta dengan 3 anak buahnya itu. Lalu si Mang Berto mencoba untuk melepaskan Niko dengan ayahnya. Namun saat menyelamatkan mereka berdua, dia pun ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah mereka. Lalu ketika ayahnya menembak balik, si Mang Berto sudah tepar di tempat itu. Sebelum pergi dari tempat itu, mereka berdua berterima kasih kepada Mang Berto ke atas jasa yang sudah diberikan kepada mereka. Lalu Mang Berto pun menyuruh mereka untuk pergi cepat-cepat sebelum keluarga mereka dibunuh oleh para pay to kill itu. Lalu ayahnya Niko beserta si Niko itu beranjak pulang untuk menyelamatkan ibu beserta dengan adiknya. Sesampainya di rumah, ayahnya Niko menyuruh ibu beserta dengan Nixon untuk bersembunyi. Sedangkan ia dengan Niko akan berhadapan dengan anggota pay to kill itu. Setelah menyiapkan pistol,
si Niko disuruh bersembunyi di balik pintu agar bisa menembak dari belakang. Dan ketika para anggota Pay to Kill itu datang, mereka semua pun langsung diratakan di tempat itu. One, two, three, four, five. Setelah 1 bulan berlalu, akhirnya kasus Pay to Kill pun berhasil diselesaikan dan para pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Mendengar berita dari radio itu, ayahnya Niko pun langsung tenang dan si Mang Berto pun bahagia karena mereka sudah bebas dari kekejaman Pay to Kill. Oo, tinulungan ako ni Mang Berto, kaya maraming salamat din sa kanya.